ada seorang ulama Maroko, ulama besar. Ya. Ulama Maroko ini suatu hari mimpi. Di dalam mimpinya beliau bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bu Pak, kita bisa melihat Rasulullah di dalam mimpi. Kata para ulama, kalau kita mimpi Rasulullah, insya Allah itu betul, bukan setan. Setan tidak pernah bisa menyerupai wajah Rasulullah. Tapi kalau kita ketemu Rasulullah ketika kita tidak tidur, nah ini salah, keliru. Ya, kita bisa bertemu Rasulullah dalam mimpi. Tapi kalau kita sadar itu enggak, itu mungkin menghayal atau apa. Nah, ulama Maroko ini suatu hari beliau mimpi ketemu Rasulullah. Apa dalam mimpinya ini? Rasulullah berpesan, kamu datang ke kota Mekah, cari namanya Fulan bin Fulan. Ya, nggak disebut sama namanya nggak disebut sama ulama ini, menjaga. Kalau kamu ke Mekah, tolong temui Fulan bin Fulan. Kasih tahu sama dia bahwasannya dia penduduk surga. Hari pertama mimpi biasa saja, nggak digubris sama ulama ini. Lah hari kedua kok sama mimpinya. Pergi ke kota Mekah, cari Fulan bin Fulan, katakan sama dia, dia penghuni surga. Mimpi hari ketiga sama lagi. Sampai 7 hari berturut-turut mimpinya sama. Sehingga apa? Wah ini bukan kebetulan kata beliau. Akhirnya beliau telepon ya ulama-ulama temannya di Mekah. Beliau sampaikan saya mau umroh bulan ini dan tolong nanti bertemu ya. Saya ada hal yang harus saya sampaikan. Akhirnya beliau pergi Bu Pak ke Mekah. Beliau umroh, selesai kegiatan umroh. Beliau ajak ulama-ulama Mekah untuk cari. Saya pengen cari nama Fulan bin Fulan ini ada nggak di kota Mekah. Akhirnya dicari sama mereka. Ya, ketemulah ya di sebuah desa kecil. Sudah perbatasan di kota Mekah, pelosok Mekah, ya hampir keluar kota Mekah. Nah di sana ditanyalah, ada nggak orang yang namanya ini? Maka penduduk setempat kaget Bu Pak, ketika melihat segerombolan ulama, pakai kan kalau ulama Saudi itu kan pakai jubah, pakai serban gitu Pak Bu ya. Nah, kaget kok ada ulama yang pengen nyari orang ini. Maka ditanya sama penduduk tadi, ngapain ya para ulama, para imam nyari si Fulan ini? Pokoknya kasih tahu sajalah di mana rumahnya. Maka kata penduduk tadi, nanti kalau ke rumahnya jangan kaget, Ji. Jangan kaget. Oh ya, siap. Di sana rumahnya ditunjuk. Datanglah mereka ke rumah tadi, Bu Pak. Ketika diketok, yang keluar siapa? Yang keluar ternyata preman. Yang keluar orang bertato, pakai tindik, pakai anting. Ditanyalah sama ulama Maroko nih, kamu betul namanya ini? Ya, kenapa? Gitu kan? Ajak padu apa? Yang preman Pak. Tahu sendirilah gimana preman ya. Kata-katanya kan kasar. Ngapain di sini? Dia nggak peduli ulama. Maka disampaikan sama ulama Maroko ini, saya ketemu Rasulullah dalam mimpi. Saya cuma mau ngasih tahu saja. Ini amanah mungkin. Apa kata Rasulullah? Kamu termasuk penduduk surga. Mendengar perkataan ulama tadi, si preman guyu. Opo tenane gitu kan. Betulan enggak kata preman tadi? Kata ulama tadi, demi Allah ngapain saya bohong? Saya habis umroh ini, nggak mungkin saya bohong. Saya selesai umroh, habis umroh saya langsung cari panjenengan, pengen sampaikan pesan Rasulullah tadi dalam mimpi saya. Maka preman tadi Bu Pak tertunduk, diam dia. Ulama Maroko ini penasaran, coba dikorek-korek. Apa amalan kebaikan yang kamu kerjakan? Dipikir-pikir lama preman ini, apa ya? Saya tidak pernah sholat saja saya enggak katanya gitu ya. Apa amalan kebaikan saya? Ternyata ada satu amalan dia ingat. Oh, saya ingat. Saya punya teman katanya. Ini Bu Pak. Saya punya teman. Sama-sama preman dulu. Teman saya ini mati, meninggal. Ya. Kemudian dia punya istri dan anak satu, janda. Maka saya bertekad dalam diri saya
setiap saya dapat uang, saya akan bagi dua. Satu untuk saya, satu untuk keluarga teman saya yang sudah meninggal ini, si janda ini. Jadi Pak, dia kalau dapat penghasilan dia bagi dua. Satu untuk dirinya, setengah lagi untuk ya janda tadi. Dan itu masih saya lakukan sampai sekarang. Ya, kalau saya dapat uang, saya bagi dua. Apa kata ulama tadi? Ini nih. Ini ada amalan kebaikan yang kamu tidak tahu. Ayo ikut saya. Akhirnya apa Pak? Diajaklah dia ke Masjidil Haram. Dipakaikanlah dia baju ihram. Baju orang tawaf itu Pak. Ya, pakaian ihram dipakaikan. Kemudian kata ulama tadi, yuk saya ajarin kamu tawaf. Akhirnya diajarin, dibawa tawaf. Ya, kemudian dia diajarin sholat. Dia nggak pernah sholat. Padahal orang Mekah Pak, nggak pernah sholat. Preman. Ya, diajarin sholat. Sampai apa? Kata ulama ini, setiap dia selesai sholat sunnah, ya itu dia doa sama Allah nangis. Tibalah waktu zuhur, ini kejadiannya pagi. Tiba waktu azan zuhur, maka sholat jamaah lah mereka ini. Ya. Nah, apa kata ulama Maroko tadi? Setiap ya, karena sholatnya bersampingan, ya, setiap rokaat dia pasti nangis meneteskan air mata. Sehingga apa? Ketika rokaat terakhir, kok nggak bangun-bangun lagi? Rupanya meninggal, Pak. Insya Allah. Preman tadi Bu meninggal di rokaat terakhir ketika sujud. Ya. Selesai salam kok ini orang tidak bangun-bangun. Ketika itu apa? Dipegang sama ulama Maroko tadi. Ternyata sudah lewat, sudah tidak ada lagi dia. Ya. Maka disitulah disolatkan jenazah oleh apa? Oleh orang yang umroh saat itu ramai. Bayangin Bu Pak, seorang preman yang tidak pernah buat kebaikan sama sekali kecuali kasih makan janda tadi. Ya. Kemudian apa? Karena itulah Allah ridho dan Allah ubah hidup terakhirnya. Terakhirnya dia apa? Tobat, kemudian dia sholat, ya, kemudian dia meninggal, plus disolatkan sama jamaah umroh yang sekian banyak itu. Subhanallah. Terlepas cerita ini betul atau tidak Pak Bu. Tapi saya ingat hadis Rasulullah SAW. Hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyantuni janda. Ya, barang siapa yang menyantuni janda dan anak yatim, maka dia fi sabilillah, kata Rasulullah. Barang siapa yang nyantuni janda dan anak yatim, maka dia berada di jalan Allah.